Langsung kita coba. Oke. Lagi-lagi karena diskon besar-besaran di merchant online, saya jadi tergiur untuk belanja drone yang harganya 400 ribuan. Dan yang lebih bikin tergiur lagi, karena punya spesifikasi bisa ngerekam video sampai 4K. 400 ribu 4K. Kita cobain aja kali ya. Dan perkenalkan, ini adalah drone yang punya harga 400 ribuan dan katanya bisa ngerekam sampai 4K. Untuk mereknya apa, saya juga nggak tahu karena di spesifikasi produknya memang ditulis no brand. Dan dikirimnya juga seperti ini aja, nggak ada boxnya atau box kardus seperti saat kita beli barang baru. Saya jadi curiga, apakah memang baru atau second? Langsung aja kita lihat aja. Kalau di deskripsinya sebenarnya baru. Dan kalau desainnya, pertama kali ngeliat emang mirip DJI, tapi seperti kata sellernya bilang kalau miripnya tuh DJI Mavic Pro. Kalau ini lebih mirip DJI Mavic Mini karena saya pernah nyobain dan pernah punya Mavic Mini. Jadi saya penasaran ya, apa kualitasnya memang seperti Mavic Mini. Dan kurang lebih saat kita membeli drone dengan harga 400 ribuan, kita bakal dapetin drone-nya sendiri, kemudian ada controllernya yaitu remote controlnya. Kemudian ada beberapa part cadangan seperti pengaman. Jadi untuk bagian propellernya ada pengamannya. Jadi lebih safety saat nabrak, nggak bakal bikin propellernya rusak. Cuman ya tergantung cara nabraknya atau separah apa nabraknya. Dan kita juga disediakan propeller cadangan. Seperti saat kita beli DJI Mavic Mini pun juga dapat propeller cadangan sekitar 2 set aja. Sedangkan untuk di drone-nya kita butuh kayak 4 set gitu. Oke, kemudian kita dapetin obeng untuk memasang propellernya. Untuk drone ini juga bisa dikendalikan dengan remote control atau dengan HP. Jadi kita tinggal install aja aplikasinya, namanya Wi-Fi Cam. Nah, kenapa saya mutusin untuk cepat beli drone ini? Karena saya lihat iklannya yang benar-benar menarik. Karena di bagian iklannya tertulis drone XS816, sedangkan di bagian sini atau di bagian app user guide atau user manualnya nggak tertulis keterangan tersebut. Kemudian terdapat keterangan dual kamera. Seperti kita tahu kayak di FPV atau di drone-drone yang punya 2 kamera, kayak yang pertama untuk mengendalikan drone-nya, kemudian yang kedua untuk merekam videonya. Itu kayaknya nggak terdapat di drone ini karena hanya ada 1 kamera aja, itu pun tanpa stabilizer. Kemudian bisa terbang tinggi, ataukah harapan saya aja yang tinggi atau memang drone-nya tinggi, kita bakal cobain nanti. Tapi kalau untuk di Mavic Mini setahu saya maksimumnya sampai 100 meter aja. Kemudian untuk controllernya mudah. Nah, kalau ngomongin mudah, kita lihat di bagian controller yaitu bagian remote controllernya. Ini bener-bener kalau menurut saya sih nggak mudah ya, karena terdapat banyak tombol. Di sini ada tombol capture kayak foto video, kemudian take off. Kemudian ada yang naik aja. Waduh, nanti kita cobain aja ya untuk beberapa fungsi dari tombol-tombol ini. Cuman kalau kita bahas bodinya, di bagian controllernya ini emang plastik di mana-mana. Dengan kualitas yang menurut saya lebih ke kurang ya. Cuman saya nggak bisa harap lebih dari harga 400 ribuan dapetin remote control yang bagus atau bahkan ada digitalnya kayak gitu. Cuman kalau kita lihat di bagian sini juga terdapat antena untuk memperkuat sinyalnya yang pasti. Kemudian terdapat tombol on off di bagian tengah. Kemudian di bagian sini terdapat pencetan-pencetan yang lebih kerasa kayak kurang nyaman ya, karena terdapat bunyi-bunyian kayak gini nih. Nah, kemudian di bagian sini biasa ada joysticknya yang cukup nyaman sih untuk joysticknya. Lalu di bagian bawahnya terdapat, nah di sini terdapat extender untuk naruh HP kita. Jadi ini bisa dikendalikan dengan aplikasi yang ada di HP namanya Wi-Fi Cam. Nanti kita bakal cobain. Sebelum kita cobain, kita bahas untuk bagian drone-nya ini sendiri. Oke, katanya drone ini mengadaptasi desain dari Mavic Pro. Cuman kalau saya lihat lebih mirip Mavic Mini ya. Karena Mavic Mini emang mirip banget kayak gini. Cuman untuk build quality-nya jauh sih kata saya. Kalau untuk warna yang kita pesan kali ini adalah warna silver, jadi emang warnanya tuh silver glossy kayak gini. Dan waktu dikirimin, meskipun drone ini belum saya terbangin sama sekali, udah baret-baret kayak gini. Jadi saya curiga ini sebenarnya drone baru atau drone second gitu. Nah, untuk bagian arm atau bagian lengan dari drone ini itu
foldingnya sama-sama ke samping. Jadi kayak gini untuk bukanya. Sedangkan kalau di Mavic Mini itu bukanya ke bagian bawah gitu. Jadi perbedaannya jelas banget. Selain build quality juga foldingnya juga beda banget. Gimana ini nerbanginnya kok nggak bisa terbang? Oh wes. Udah. Stop. Oke, kita coba terbang. Setelah tadi accident dikit, kita coba terbangin lagi di sini ya. Semoga bisa, karena untuk kestabilannya patut dipertanyakan untuk drone ini. Karena di kondisi dalam ruangan kayak gini nggak ada angin, jadi kenapa dia bisa kemana-mana tanpa bisa dikontrol kayak gitu kan? Langsung kita coba. Oke. Jadi lebih baik kita cobain di luar ruangan. Masa maju? Ya kan, diulangi kan? Request nge-record tak mas yang di habis? Oh, keren. Oke. Oh, anteng ya kan? Enak ya. Nah, untuk kualitas video yang dihasilkan dari drone 4K dengan harga 400 ribuan kurang lebih seperti ini. Kalau dibilang jelas, menurut saya lebih terkesan pixelate dan ngotak-ngotak ya. Apalagi nggak adanya stabilizer, jadi bikin gambarnya goyang-goyang kayak gini. Jadi kestabilan dari gambarnya tanggung jawab pilotnya, bukan stabilizer yang ada di drone-nya seperti drone-drone mahal lainnya. Kemudian untuk kemampuan terbangnya juga kayak gini, jadi kesannya itu sulit banget dikendalikan. Dan apalagi kalau gunain aplikasi yang ada di HP atau smartphone kita. Dan lebih mudah justru kalau gunain remote controlnya sendiri. Terus untuk ketinggian terbangnya kita nggak sempat ngetes yang tinggi banget, karena biasanya kalau setelah dites tinggi banget tuh hilang. Karena dengan ketinggian 3-5 meter aja udah hilang-hilangan kayak gini. Tapi ada beberapa fitur yang emang bisa digunakan di drone ini, yaitu fitur backflip, terus front flip, juga side flip juga bisa. Jadi untuk fitur-fitur tersebut emang ada di drone ini saat kita pencet tombol di bagian remote controlnya. Tapi fitur RTH atau Return to Home yang katanya ada di drone ini nggak kebukti bisa diaplikasikan. Jadi saat kita pencet nggak terjadi apa-apa, alias drone-nya ya terbang ngawur gitu aja. Dan seperti aku bilang di awal video, kalau nggak adanya slot micro SD di bagian drone-nya, jadi ngerekamnya lebih terkesan screen recording dari handphone kita. Jadi untuk fitur 4K-nya jelas gimmick ya teman-teman. Oke, jadi setelah kalian lihat kualitas gambar dari drone ini, ternyata drone ini tuh bisa ngerekamnya nggak langsung lewat bagian drone-nya. Jadi untuk ngerekamnya kita butuhkan HP. Kalau kita cuman gunakan remote controlnya aja, kita nggak bisa ngerekam. Karena di bagian mana-mana dari bagian bodinya, maksudnya di bagian manapun dari bodinya itu nggak ada slot untuk memasukkan micro SD. Jadi lebih terkesan kayak screen recording ya. Cuman untuk kualitas kameranya ya biasa aja ya, 4K dari mana yang saya bingung. Terus nggak ada pengaturan opsi dari pilihan Full HD, 2K atau 4K, itu nggak ada sama sekali. Cuman ada tombol rekam dan juga tombol navigasi. Sedangkan untuk controlling dari drone-nya sendiri saya sangat kesulitan meskipun saya pernah pegang Mavic Mini. Jadi kalau terbang dia bakal stable di kondisi ideal. Kalau ini enggak, jadi begitu terbang langsung kemana-mana meskipun di kondisi yang nggak ada angin, apalagi di kondisi outdoor. Ya kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas videonya kayak gimana. Selebihnya untuk drone ini menurut saya worth it buat pemula yang pengen mainan drone atau kalian yang baru pengen nyobain drone. Jadi kalian bisa latihan dulu dengan drone ini karena ini modenya menurut saya hard ya, bukan mode easy. Dan untuk Mavic Mini yang punya harga 5 jutaan saya pernah beli, itu modenya masih mudah karena ada beberapa mode kayak melingkar, kemudian pengambilan gambarnya itu ada beberapa mode yang kita bisa manfaatkan tanpa kontrol dari
remote controlnya, jadi tinggal di setting langsung bisa otomatis. Sedangkan untuk drone ini ya kita bisa harapkan apa lagi selain mode dari kita sendiri atau mode manualnya. Dan menurut saya untuk kontrolnya sulit ya untuk dikendalikan. Jadi kalau udah nggak bisa dikendalikan ya lepaskan saja gitu. Tapi untuk review dari ketahanan drone ini menurut saya cukup baik karena terbukti setelah beberapa nabrak dan beberapa jatuh, cuman propellernya aja yang tiba-tiba lepas, bahkan di bagian propellernya sini nggak cedera atau nggak rusak sama sekali. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini tuh halus-halus aja. Sedangkan untuk drone ini sebenarnya udah jatuh beberapa kali tadi, apalagi tadi sempat dicobain Alfa juga dan nabrak kursi atau barang-barang furniture yang ada di rumah ini. Jadi malah furniture-nya yang rusak, bukan drone-nya. Jadi menurut saya kualitas dari drone ini mantap sih untuk build quality-nya. Ternyata anggapan saya di awal video salah karena setelah mereview kualitas dari drone ini cukup menjanjikan untuk kalian yang mau berlatih dan nggak sengaja nabrakin drone ini karena kayaknya nggak bakal rusak sih. Kecuali nabrak kenceng banget gitu. Dan untuk kualitas videonya ya biasa aja seperti yang aku sebutkan tadi. Cuman untuk kelengkapan yang kita dapat cukup lengkap. Jadi ada bagian kakinya sendiri yang bisa dipasang di sini. Jadi untuk landingnya lebih aman. Tapi kalau ngomongin aman sebenarnya nggak bisa aman-aman banget ya karena nggak bisa smooth gitu jatuhnya. Nggak ada sensor juga di bagian bawah. Jadi langsung bruk gitu men. Langsung kayak gini loh, kan? Nggak aman sama sekali loh, ya kan? Dan segitu aja untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya drone ini cukup bermanfaat untuk latihan aja. Jadi latihan ringan. Kalau untuk rekam video menurut saya kurang worth it. Atau sampai masuk di dapur produksi untuk editing video yang profesional menurut saya nggak banget sih. Cuman untuk fun, untuk seneng-seneng atau apalagi untuk kayak bocil gitu pasti lebih bagus saat menggunakan drone ini untuk berlatih aja. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau orang suka. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya Mara, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.